Jadi lu berdua nih fansnya Isyana? Gila. Gue punya lagu Isyana favorit. Eh eh, Anganku anganmu. Bener gak? Fuck. Nenek 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 milikmu. Gitu kan? Iya itu. Oh gini. Menye 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 menye. Nye 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 nye. Bukan. Tapi bener kan? Depannya gitu kan? Nenek 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 nenek. Enggak bener sumpah lagunya gitu depannya. Iya kan? Dulu kita mana nene kita anjay itu lagunya gitu kita gitu. Jadi mereka lagi mentok giting terus lagu gitu jadinya gitu. Lagu Isyana favorit lu siapa? Iya apa? Lexicon Isyana 2. Gue ini Isyana 1 Isyana 2. Lu lagu Isyana favorit lo apa? Sikap Duniawi. Anjay, gue suka, gue juga sedih tuh dengan lagu itu. Sikap duniawi, sikapnya ilahi, sikap duniawi di dunia ini. Alhamdulillah, hidup bahagia. Karena kita dekat dengan agama. Gokil bro. Gokil. Gila bro. Gila kan otaknya gua. Main nyanyi-nyanyi gak jelas aja gue. Biarin bro bebas. Komedi murni ini. Yang penting funny. Sebelum kita masuk ke .id Weekly Vlog, gue mau terlebih dahulu mengajak kita mengenang Gusti Irwan Wibowo atau yang kita kenal dengan Gusti Wiw. Gua pertama kali ketemu Gusti itu dalam rangka promo Huge in Indonesia, sebuah rangkaian tour di mana gue membawa komika-komika teman-teman gue dari New York, ada Josh Pallet, Kevin Sanchez, dan Rashad Bashir. Kami mampir ke Maple Media dan nggak ada bayangan bakal diwawancara sama siapa. Yang gue ingat adalah waktu itu arahannya adalah play along aja. Ya udah, saya play along aja. Ketemulah dengan Nehru dan Gusti. Dan seperti yang lo bisa lihat, itu adalah konten yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat lucu. Bahkan setelahnya, Josh, Kevin, dan Rashad yang datang dari New York dan terbiasa dengan standar dunia hiburan yang sangat tinggi, mengatakan bahwa gue gak tahu mereka berdua siapa, tapi mereka adalah orang-orang yang terlucu di antara semua yang pernah kami temui di Indonesia. Datang dari orang New York yang terbiasa dengan hiburan segala macam itu cukup merupakan sebuah pujian dengan level yang tinggi. Dan memang pada hari itu gue pun terkesima dengan mereka berdua. Gue merasa mereka sangat-sangat lucu dan gaya komedi mereka itu tidak lazim, tidak biasa. Tanpa gue ketahui, belakangan diceritain sama Gusti dan juga Nehru. Ketika kami ketemu di Kedubes Bekasi, gue lupa apakah ini pembicaranya ada di YouTube-nya atau sesuatu yang kami lakukan sebelum kamera nyala. Tapi yang pasti mereka bilang bahwa episode itu secara spesifik menyelamatkan kehadiran mereka di Maple Media karena mereka udah jalan beberapa episode, nggak gitu ngangkat, dan sempat berpikir untuk di-cut, tapi episode itu yang ternyata pecah, membantu mereka untuk punya nafas lebih panjang di Maple Media, dan dari situ makin banyak yang kenal mereka, makin luas reputasi mereka, makin diundang dan dapat kesempatan di mana-mana, sampai akhirnya Gusti dan juga Nehru, tapi dalam hal ini kita spesifik ngomongin Gusti, dikenal oleh Indonesia kejeniusan musikalitasnya, keramahannya, kelucuannya, kemampuan komediknya, kolaborasinya, luasnya
pertemanannya. Makanya ketika Gusti meninggal dunia hari Minggu, semua orang kaget, termasuk gue sendiri. Gue terakhir kali ketemu sama Gusti di premiernya GJLS. Cuman ketemu udah lama gak ketemu, gue peluk, gue cium palanya, wah gitu. Sesuatu yang merupakan kelanjutan dari bercandaan kami waktu Gusti ngisi Comika Marathon. Comika Marathon itu adalah satu hari di mana ada 3 acara, orang bisa maraton 3 acara tersebut. Gusti mengisi 2 dari 3 acara tersebut, ada roasting Gusti Wiw dan juga improv komedi. Di mana Gusti yang tadinya tidak dalam rencana, tapi karena lucu banget, diajakin untuk main improv, dia bilang dia belum pernah nyoba, tapi dia mau nyoba. Dan dia lucu banget. Lucu banget, lu bisa temukan di YouTube-nya Comika. Tontonannya sendiri. Lucu banget, sangat-sangat terkesima dengan keluasan komedinya Gusti. Di hari ketika kabar Gusti meninggal dunia, gua berkesempatan untuk datang ke rumah duka. Nggak sempat ketemu sama Gusti karena waktu gue nyampe Gusti udah di dalam, kalau nggak salah lagi dimandiin. Ramai sekali, gue ketemu sama berbagai macam orang yang lama nggak gue temui. Selain anak-anak stand up ya, tapi gue ketemu Nadine Amiza, ketemu Bernadia, ketemu Kemot dari Seringai. Gue ngelihat Bilal walaupun nggak sempat sapa-sapaan. Ada Kunto Aji. Banyak sih, banyak. Dan itu menggambarkan betapa banyak yang sayang sama Gusti. Termasuk gue sendiri. Moga-moga kita semua ingat dengan karya-karya Gusti. Moga-moga kita semua hangat dengan hiburan-hiburannya Gusti. Dan menyediakan waktu untuk mendoakan Gusti dan terutama keluarga, sahabat, orang kesayangan yang ditinggalkan. Kita masuk ke .id Weekly Vlog. Seperti biasa hari Senin ketika gue lagi di Jakarta adalah harinya meeting. Gue meeting dengan para head setiap pagi. Kemudian ada meeting operasional dengan tim orang operations, orang finance gue. Kebanyakan aktivitas dilakukan di markas karena kami bersiap untuk masuki paruh kedua 2025 dan ada banyak sekali inisiatif-inisiatif besar yang dijalankan di paruh kedua ini. Jadi benar-benar mencoba untuk ngencengin skrup, memastikan semua orang siap untuk diajak perang sih pada intinya di paruh kedua ini. Hari Selasa, dan ini jadi jadi ironis dengan pembukaan gue terkait Gusti. Hari Selasa tuh gue ke Mitra Keluarga Kelapa Gading untuk CT scan. Jadi tahun lalu kalau gue nggak salah, itu kan gue general check up, kayaknya ada di .id Weekly Vlog juga. Terus kan terakhirnya dicek sama dokter jantung. Dokter jantung bilang nih sebenarnya kalau dari yang diperiksa dengan paket ini, kan ada paket-paketnya tuh. Ini tuh bersih kelihatannya, nggak ada kendala. Tapi ini level akurasinya tuh gue lupa berapa, 70% atau 80%. Kalau mau 90% CT scan. Dia nanya, mau nggak CT scan? Gue bilang enggak. Nggak perlu dulu. Ya udah, akhirnya enggak. Nah, gue bahas itu di .id Weekly Vlog kan. Persis kalimat seperti itu, cerita seperti itu. Ditawarin soal CT scan, gue minta enggak. Ditonton sama desainer gue, Randy.
Randy nge-WhatsApp gue dan bilang bahwa bapaknya, almarhum, itu juga nggak kebaca waktu pemeriksaan general check-up. Cuman pada akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi Randy bilang, Mas Panji sebaiknya CT scan aja. Gue mengindahkan anjuran dari Randy dan waktu yang kurang tepat, kesibukan yang terlalu padat dan harus diakuin kurang dipaksakan. Ada ketemu juga tanggal yang dipaksakan, yaitu hari Selasa. Gua CT scan untuk memastikan semuanya berjalan dengan beres di sini. Kalaupun enggak, kebaca masalahnya di mana. Nah tentu gue baru pertama kali tuh CT scan. Setelah pemeriksaan standar sebelumnya kan, terus kan masuk tuh ke sebuah alat tuh. Gua tuh dicolok 3 kali. Pertama kayaknya untuk apa ya? Ngambil darah atau apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya di sini sekali, terus diambil lagi. Itu untuk dicolok sekali untuk ngetes alergi. Karena CT scan itu badan tuh dimasukin cairan, jadi terus gitu dikasih jarum infus gitu. Terus dimasukin cairan. Terus gue tiduran di situ, terus dibuka, dikasih kabel-kabel gitu. Terus kata susternya, nanti pas masuk, ini kita masuk kosong dulu ya. Gue nggak ngerti itu maksudnya apa, masuk kosong dulu. Masuk kosong dulu ya. Ikutin aja aba-abanya. Terus susternya keluar ruangan, gue sendirian di ruangan. Kan gue tidur tuh, terus kan ini ada lingkaran gitu kan. Terus masuk tuh. Masuk, berhenti, tarik nafas. Tahan, terus alatnya kayak muter gitu, gue bisa ngeliat, buset, apa dia gitu. Itu kayaknya 5 menit, terus begitu berhenti, keluar lagi, terus sudah masuk, oke sekarang kita kasih cairan kontras untuk memudahkan ngebacanya. Suster bilang gini, jangan kaget ya, nanti ketika cairannya masuk, rasanya hangat dan mungkin sakit sedikit di awal. Terus ada rasa-rasa kayak pengen kebelet pipis, tapi hiraukan aja. Juga oke. Udah nih, siap-siap ya. Cairannya mau masuk. Gue tunggu-tunggu nih. Karena katanya sakit kan. Pas masuk pertama kali, set gitu kayak ada yang agak sakit dikit. Terus saya ngerasa hangat. Terus gue bilang, ini mah kayak lagi minum whisky. Hangat gitu badan kayak minum whisky. Udah, abis itu kerasa lah apa yang dimaksud. Ternyata hangatnya sampai ke selangkangan. Makanya rasanya kayak kebelet pipis. Terus dimasukin, terus tarik nafas, tahan, lepas, nafas normal gitu-gitu. Setelah selesai, gua harusnya janjiannya besok ketemu dokter, tapi gua nggak bisa besoknya karena kesibukan, ada kerjaan. Akhirnya di minggu tersebut nggak jadi ketemu dokter untuk ngeliat hasilnya, baru ketemu di minggu depan. Jadi hasil dari CT scan-nya akan gue ceritain di episode selanjutnya. Abis itu gua kembali lagi ke markas untuk bekerja. Dan malamnya gue mampir ke Big Alpha. Jadi Big Alpha ini adalah konsultan. Karena gue berinteraksi sama medianya ya, media ekonomi dan bisnis. Dan ketemu sama Tirta dan Vincent. Tirtanya sendiri adalah penonton stand up gue dari lama. Sebenarnya Tirta dan juga Roy yang terlibat di situ itu juga penonton stand up comedy dari lama. Tapi gue ngeh banget sama Tirta karena sejak 2019 awal kalau gue nggak salah, Tirta itu jadi masuk dalam radar gue karena dia spesifik beli tiketnya untuk kebutuhan kursi roda. Karena per 2019 gue berusaha untuk inklusif. Dia jadi hadir mulu di acara-acara gue, termasuk nanti di Indonesia Arena. Sekarang ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Vincent juga. Episodenya sih akan seru, tapi gue nggak tahu akan tayang kapan. Tapi itu salah satu episode yang mungkin akan menghibur banyak orang yang kerjanya buntutin gue kemanapun gue muncul. Karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mereka relatif tidak pernah ditanyain di tempat lain. Dan susah untuk nanyain pertanyaan yang belum pernah muncul di tempat lain. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi tetap aja. Nanti ditonton sendiri aja.
Itu hari Selasa. Nah hari Rabu gue itu pagi ada town hall di Comika. Gue melakukan atau memberikan sebuah arahan terkait apa yang Comika akan lakukan dari Juli sampai dengan Desember. Sebuah inisiatif yang akan jadi besar dampaknya, harapannya untuk Comika. Pada saat yang bersamaan ini sesuatu yang baru kami kerjakan untuk pertama kalinya sejak perusahaan ini berdiri. Jadi gue kasih arahannya, terus kami diskusi, tanya jawab terkait arahan tersebut. Nanti tungguin aja, lu bakal lihat sendiri kok. Setelah itu, gue geser ke Kuningan karena saya mampir ke KPK untuk hadir di podcastnya mereka, yaitu Benar-Benar Podcast. Di mana hostnya adalah satu perwakilan dari KPK dan dua manusia berisik bernama Andovi dan Jovialda Lopez. Ketemu gue sama mereka. Sempat ngobrol-ngobrol dulu sama si Kajo. Andovi datangnya belakangan. Gue datang, si Jovi lagi makan ayam. Tadinya dia makannya pakai tangan dia makan pakai tangan, udah bener tuh. Tiba-tiba dia cuci tangan karena katanya pimpinan KPK mau datang. Jadi dia takut tangannya kotor, dia cuci tangan. Terus ngelanjutin makan ayamnya pakai garpu dan pisau plastik. Lucu banget. Terlucu dari Kajo ini adalah dia makan ayam tapi pakai sendok dan pisau plastik. Level lebih ribetnya adalah makan rendang pakai pisau plastik dan garpu plastik. Ada alasan. Apa tuh? Harus salaman sama ketua KPK di sini. Tangan harus bersih. Tadi lu ngomongin Raffi apa tadi? Enggak, gua. Terus kami syutingnya berjalan dengan menyenangkan. Percaya sama gue, lu mesti tonton ini. Ada banyak momen-momen seru di podcast tersebut. Gue nggak tahu apakah dipotong atau tidak, tapi banyak momen-momen seru, momen-momen kontroversial, tapi juga momen-momen yang bisa jadi ngasih value kepada yang nonton. Menurut gue itu salah satu episode yang menyenangkan sekali. Ditungguin aja. Abis itu pas kelar kami keluar, terus gue keluar bareng sama Andovi. Terus sebelum keluar gue mencanangkan sesuatu bersama dengan Andovi. Cek sendiri aja. Andovi. Itu tanggal legendaris KPK. Enggak, gue mau sini. Gue bersama dengan Andovi di sini mencanangkan sesuatu. Yaitu? Bahwa Andovi kelak akan menjadi pimpinan KPK. Enggak. Gokil. Enggak. Gue gak akan, enggak, itu bukan. Kasih tahu sama penonton gue kenapa lu sampai sekarang belum beli tiket Men's Rea. Karena jujur belum, akan gue beli sebentar lagi. Akan gue beli. Pas gue keluar ada wartawan kan ada wartawan yang standby-nya di KPK ya. Ada wartawan, pas ngeliat ada gue, ada Andovi, mungkin lebih ke gue ya. Kalau Andovi kan sering bolak-balik sama Jovi ya untuk bikin konten. Ada Panji nih, ngapain nih si Panji? Digerubungin sama wartawan, kata gue ngapain lu? Lu kata gue kena kasus, nggak ada, gue cuma jadi bintang tamu podcast doang kata gue. Terus udah gitu gue ke markas, karena malamnya ada keroyokan, oh my god. Ini adalah kali kedua penyelenggaraan keroyokan, seru sekali. Ada banyak interaksi lucu dengan 3 perempuan nganggur, 2 fans Isyana, 1 pasangan Kristen, 1 pasangan seks bebas, dan 1 manusia yang suka pakai jablay di tempat pijit. Aneh banget tuh emang keroyokan beneran deh. Cuman highlightnya adalah dibuka dengan Fahri Purnomo dan Abdul Arsyad. Jadi Fahri itu ngebuka dengan crowdwork minggu sebelumnya dia nonton. Terus saya pikir lucu juga nih. Akhirnya dia nyobain di minggu selanjutnya. Abdul Arsyad belum pernah crowdwork selama itu. Kemarin itu adalah 10 menit pertama Abdur naik ke atas panggung tidak bawa materi. Lucu ngeliatnya. Abis itu baru gue selama sejam dan sangat-sangat seru. Gue orang Jawa nih. Di mata orang Jawa sih aneh jidat lu. Panjang banget bro. Lebar banget. Hati-hati ntar digarap lo. Ntar jadi tambang nikel baru tahu lo. Sendiri kan kesini. Boleh tahu kerja lo apa? Anjay. Agensi apa? Gas juga bisa jadi agensi.
Saya kerja di agensi. Agensi apa? Gas. Agen goblok. Bukan agensi. So-soan lu. Ya kan bahasa Inggrisnya agensi. Kenapa sih? Hater. Episode ini tayang nanti akan ada satu kesempatan lagi untuk nonton Keroyokan karena ini kan tayang Senin, Rabunya tuh Keroyokan 18 Juni edisi gue ulang tahun yang akan tayang di episode minggu depan. Keroyokannya menyenangkan sekali. Hari Kamis. Ada taping Skakmat. Jadi Skakmat akan mulai lebih cepat dari biasanya. Jadi biasanya setelah season 1, 10 episode, breaknya 10 episode. Baru masuk lagi season 2 10 episode, habis itu breaknya 10 episode, 10 minggu. Habis itu season 2 selesai nih, break 10 minggu, masuk lagi season 3 10 episode. Nah, season 3 udah selesai. Tapi breaknya nggak 10 minggu. Kenapa? Karena kalau startnya 10 minggu kemudian, 10 episode season 4 akan keluar dari 30 Agustus. Mensreya Jakarta yang mana, buat apa kan? Ini kan diniatkan untuk jadi promonya Mensreya. Nah jadi startnya lebih dini dan karena itu akhirnya gue nggak bikin sila rekap karena ya tanggung lah cuma 3 minggu kok. Pokoknya tanggal 25 kalau gue nggak salah bener ya. Tanggal 25 betul. Tanggal 25 akan rilis episode 1 season 4. Di mana kemarin sudah taping. Harusnya gue taping sama seorang wamen. Tapi wamennya lagi, bukan wamennya sih, tapi kementeriannya lagi kontroversial nih kemarin. Akhirnya nggak jadi tuh. Padahal udah janjian, H-1 udah dipastiin, udah yakin bakal datang. Hari H dia nggak jadi datang. Belakangan gue tahu kementeriannya lagi rame. Nanti aja ya kita tahan dulu. Karena gue masih berharap dia mau datang. Tapi 2 tamu lain datang. Dari 3, 2 tamu datang. Yang pertama adalah Ferry Amsari. Ini episode lucu, bermanfaat, bagus lah untuk belajar. Dan permainan caturnya oke, terutama Ferry ya, daripada gue. Jadi itu ditunggu aja. Nah, berikutnya adalah episode yang ditunggu-tunggu, yaitu Rocky Gerung. Anda mungkin bertanya-tanya, Bang Rocky Gerung tuh nonton beat gue yang impersonate dia gak sih? Nah, tunggu aja jawabannya. Tapi, setelah taping bersama dengan Bang Rocky Gerung, satu tim itu tolak-tolak terus berpikir, gila ini kayaknya bakal jadi omongan sih. Episode gue dengan Rocky Gerung, prediksi kami akan jadi omongan orang. Tapi bukan untuk alasan yang lu bayangkan. Karena gue aja kaget. Di 20 menit pertama lu bisa ngebaca gue kaget. Tonton aja sendiri. Tapi yang pasti, raja terakhir yang diminta-minta sudah hadir. Di wishlist gue, itu ada banyak nama-nama keren. Ada kepala daerah, ada menteri, ada wakil menteri, ada mantan menteri, ada aktivis. Cuman gue masih berusaha untuk ngunci, semuanya ditungguin aja. Yang pasti syuting Skakmat sudah dimulai. Episode 1 season 4 akan tayang 25 Juni. Dinantikan saja. Oke, itu hari Kamis. Hari Jumat gue gantian mampir ke kanal YouTube-nya Ferry Amsari. Gue mampir, Ferry punya kayak program talk show, setnya persis kayak talk show late night. Anjay, gokil, proper set, das. Sebuah kolaborasi yang luar biasa. Ferry Amsari ditemani 2 botak. Tidak ada masalah. Dan gue ngerjain 2 episode. Episode pertama gue kerjain bareng Rindra dari Kementerian Kegelapan, Bung Rin. Episode kedua gue ngomongin soal naik gunung bersama dengan Zawin. Zawinnya nggak ada, naik gunung bersama Zawinnya yang jadi topik. Ditungguin aja. Episodenya menyenangkan. Abis itu gue geser
untuk bikin konten Gultik, ada talk show Gultik dengan Rais dan Rio Dumatubun sebagai host. Itu juga menyenangkan sekali. Ada momen-momen lucu deh dari episode tersebut, nanti lu tungguin aja. Habis dari situ gue geser ke Sport 77 untuk hadir di YouTube-nya Mamat Al-Katiri dan Coach Ripan. Kanal olahraga terbaik se-Palangkaraya. Itu dia. Dan Mamatnya telat. Anjay. Gokil. Kenapa terlalu dekat? Sorry. Gokil. Makasih udah mengundang saya untuk kedua kalinya. Terima kasih. Bang. Gokil. Tunggu, terlalu dekat ini. Kenapa Baru sih? mau ngomong terlalu dekat. Kenapa sih? Yang ketiga kalinya Ini kanal YouTube sepak bola terbaik Serbia, Indonesia udah ke Eropa juga. Oh. Bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Inggris Ini mau tayang di New York ini. bilang orang New York nonton podcast berbahasa Inggris kami. Kami udah wawancara. Lu ngomong ke orang New York Hey, nonton. New York people. New Yorkers. Hey, no, you stupid. Listen me. Okay. Listen me. Listen Listen To me. Oh yeah, listen to me. Hi New York people. Is over. Too close. Too close. Terus? Hi New York people. Jangan lupa apa ya? Don't forget you watch me and he and me in the best podcast in the world. Yes. Sportcast 77. Sportcast 77 because we are the best on Singapore. on Singapore, on Malaysia, on bahkan Even even we are grow up muncul apa muncul apa maksudnya apa kali? dibahas kita dibahas Hah? Mention. We are We are mentioned by media in Vietnam. Sport 77. Yes. Media in Vietnam release tabloid. Kamu pakai sih. Yeah. About About us. About us. Yes. very much respect. Nggak usah ke bawah, Bang. Nggak usah. Itu jadinya udah bagus. Langsung kayak runtuh gitu. Kenapa sih orang itu selalu terlambat? Itu juga seru karena di bagian akhirnya kan selalu ada dia bikin gini. Apa sih? Best starting 11 atau starting 11 pokoknya kan biasanya tamu-tamu itu dikasih tahu bikin 11 bikin starting 11 gitu lah, terus temanya berubah-berubah. Benedictivity kalau nggak salah 11 buah-buahan gitu. Nah yang punya gue itu keren banget, tapi kayaknya jangan gue spoil di sini deh. Lu nonton aja. Yang pasti keren banget. Dan gue yakin akan jadi omongan karena mungkin pilihan gue kontroversial atau pilihan gue tolol aja. Dicek aja. Itu hari Jumat. Hari Sabtu gue beristirahat, hari Minggu dapat kabar Gusti meninggal dunia. Sedih sih, sedih banget. Gue janjian di grup WhatsApp kan, siapa aja mau berangkat, Abdur sama Bari mau jalan, ya udah jalan. Abdur udah nyampe, Bari OTW, gue nyusul ke sana. Nyampe sana ada banyak banget anak-anak, ada Pican, Arif Didu, Rais, Ilham, Odi, siapa lagi ya? Jegel, Yuda Braja Musti, banyak banget lah, banyak banget anak-anak pada di sana semua. Namanya juga stand up comedian ya, mau acara duka juga ada aja bercandanya, susah bener dah. Tapi ya, gue rasa Gustinya juga sebagai komedian ya, maksud gue bukannya musyrik ya, cuman kalau Gusti bisa lihat juga Gusti mungkin akan ikut ketawa-ketawa juga bersama dengan kami. Masih nggak jelas kan ya Gusti meninggalnya kenapa, yang pasti jatuh di kamar mandi. Jatuhnya kenapa nggak ketahuan. Cuman ya harus mau
untuk peduli sama kesehatan. Harus mau guys. Gue terngiang-ngiang terus pernyataannya kakak waktu gue ketemu sama dia, udah lama nih tahun 2006. Gue ketemu sama dia, itu adalah masa-masa ketika dia baru-baru aja nge-gym dan badannya jadi bagus. Terus gue nanya sama dia, lu apa yang membuat lu tiba-tiba jadi ngerapihin kesehatan lu? Terus dia bilang sesuatu yang kepikiran menurut sampai sekarang. Dia bilang gini, suatu hari gue sadar bahwa tanggung jawab gue adalah cuma untuk sehat. Udah. Tanggung jawab gue kepada fans gue cuma sehat. Karena kalau gue nggak sehat, gue nggak bisa bermusik, gue nggak bisa ketemu mereka, dan mereka nggak bisa mengapresiasi karya gue. Sehat aja kata dia. Dia bilang itu, suatu hari gue bangun dan gue sadar tanggung jawab gue itu sebenarnya cuma jaga kesehatan. Lagu udah ada, hits banyak, cukup untuk menghidupi dia seumur hidup. Tapi apalah arti semua hits bagus tersebut? Apalah artinya jutaan fans yang tersebar di seluruh Indonesia kalau dia nggak bisa manfaatkan itu semua karena dia sakit? Jaga kesehatan guys. Oke, sekarang waktunya sisipan CEO. Ceceng. Ini ada sisipan CEO bahasa Inggris nih. Jadi gue coba baca aja ya dari Yoga Pradika. In your role at Komika, I imagine you've encountered many ideas, some quite different from your initial plans. For example, let's say you set Hat-Trick Komika goal for this year. Then a commissioner or a key stakeholder suggests expanding that definition, making it bigger than what was originally agreed. In the long run, it is aligned with growing the comic industry, yet it is something that needs more effort, which could potentially jeopardize this year's KPIs. How do you decide if this new idea still align with this year's goal? And how do you determine if it should wait until next financial year or later? When you decide to defer an idea, how do you ensure the stakeholder relationship remains strong? Ngerti nggak lo? Kurang lebihnya gini. Dalam menjalankan perusahaan, lo kan punya rencana. Gimana kalau rencananya minta diganti sama para komisaris? Tujuannya sih memang untuk ngebangun industri stand up comedy. Permasalahannya dia nggak sesuai dengan apa yang lo rencanakan. Dan bisa jadi apa yang lo rencanakan tidak tercapai karena memenuhi keinginannya komisaris. Dia nanya, gimana cara lo memutuskan mau jalan sama plan lo atau jalanin ide baru itu? Dan gimana cara lo menentukan itu mau dijalanin sekarang atau dijalanin nanti? Dan ketika lo menolak atau memutarkan sebuah ide, gimana caranya hubungan dengan stakeholder bisa tetap baik. Nah, gue nggak tahu yang berjalan di tempat lain seperti apa. Tapi ini tuh murni masalah komunikasinya aja. Kayak misalkan gini, gue punya rencana ini udah gue susun baik-baik. Datanglah sebuah ide untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada rencana gue. Gue harus ngukur dong, apakah walaupun itu mungkin bagus untuk jangka panjangnya yaitu ngebangun industri, apakah tim ini adalah tim yang tepat untuk menjalani rencana besar tersebut? Atau mungkin belum. Gue akan cerita sama stakeholder gue tentang apa yang terjadi di Istora Senayan Jakarta, dan gue akan kasih tau kenapa di ruang meeting kami itu ada foto gede banget tentang show Komodo Menoy, bukan tentang ya, maksudnya foto show Komodo Menoy. Show Komodo Menoy itu adalah bukti bahwa Panjinya udah siap untuk berlaga di Istora, tapi comikannya belum. Nah, artinya kan melakukan sesuatu yang besar itu butuh pemahaman akan kemampuan eksekusinya. Karena ide adalah satu hal, tapi eksekusi adalah hal lain. Ada yang bilang ide lebih penting, ada yang bilang eksekusi jauh lebih penting. Tapi dalam pengalaman gue, dua-duanya sama pentingnya dan kayak kanan dan kiri, kayak kaki kanan dan kaki kiri. Ide bagus nggak punya eksekusi, ya pincang karena yang jalan cuma kiri doang. Ide jelek, eksekusi bagus, bisa lo execute, sama aja, pincang juga. Tapi kalau lo punya ide yang brilian, tapi eksekusi yang mengagumkan, lo bisa lari. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa diskusi dengan para komisaris ini, dan apakah gue bisa memenangkan logika mereka? I'm pretty sure I have
quite the persuasive skill. I could persuade people. Dan menurut gue tidak menutup, tapi diskusinya tentu ada di apakah itu sesuatu yang kita bisa lakukan sekarang karena kita mesti realistis. Kalau gimana caranya menjaga hubungan dengan stakeholder ketika idenya kita mentahin, makanya kan yang juga penting harus dipikirkan adalah bukan soal apanya tapi soal bagaimananya, cara ngomongnya, win-winnya, bukan agak teknis ya, agak abstrak memang kalau misalkan dijelaskan, tapi gimana lu ngomong jadi penentu utama hubungan lu dengan stakeholder. Bukan sekedar apa yang lu ngomongin, jadi bukan sekedar nolak. Gimana caranya lu nolak yang jadi krusial. Cuman tidak banyak yang punya keinginan untuk sedikit lebih usaha dalam komunikasi. Oke. Ada, kan gue lagi nyari pertanyaan untuk ini ya, pertanyaan untuk sisipan CEO. Sejauh ini pas gue baca, satu orang itu punya 3 pertanyaan. Ada satu tapi dia cuma ngasih masukan. Arif Tani. Awalnya Weverse untuk artis-artis hype doang, tapi kemudian berkembang, terutama setelah pengakuisisian V-Live menjadi platform bagi artis-artis dari agensi lain seperti SM Entertainment. Beberapa artis YG, artis-artis dari agensi yang lebih kecil lainnya, dan beberapa artis dari luar Korea. FYI, V-Live itu produknya Naver, sebuah platform seperti YouTube, tapi untuk artis-artis K-pop dan K-entertainment lainnya. Terima kasih banyak. Masukan yang sangat-sangat menarik. Pengen nonton keroyokan tapi audio tektokannya gak kedengeran. Keroyokan kayaknya gak ada live streamnya. Keroyokan gak ada live streamnya, geng. Terus udah habis deh. Oh, ini dia. Bang, pertanyaan buat sisipan CEO. Buat pecahkan for company itu isinya apa aja? Boleh dielaborate nggak? Kemarin diminta manajerku untuk cari-cari kelas kreatif, dan yang jadi top of mind si pecahkan Comika for company. Semoga kebaca ya. Gue agak kesulitan untuk menjawab karena gue juga nggak tahu detailnya. Tapi kalau lu pengen tahu kurikulumnya, masuk ke DM aja Instagram comika.pecahkan, lu akan dibantu. Apalagi ya? Ini ada satu komentar, sebenarnya bukan tentang Comika sih. Lu suka overrated bang, program lo lu bilang lucu banget, pas gue nonton garing mampus. Nggak ada lucu-lucunya, padahal komedian senior banyak kumpul, tapi emang konsepnya jelek, sepertinya programnya nggak lanjut. Nah ini yang menurut gue aneh. Itu dia. Gini ya, lu cari, ini yang nonton YouTube ini akan komentar. Lu cari aja, yang ngomong lucu banget tuh kan bukan cuma gue. Yang ngomong lucu banget tuh banyak banget. Si Peci Merah, banyak banget yang muji dia. Waktu Denny Cagur yang mengeluarkan mayat bapak, banyak banget yang muji. Bukan cuma lucu, betapa brilian ide dan eksekusinya. Bahwa nggak lucu di lu dan garing mampus, itu kan karena beda selera. Manusia macam apa yang masih ngerti begini tahun 2025. Ketika lu denger gue bilang lucu, itu kan udah pasti gua yang ngerasa itu lucu. Bukan berarti pasti lucu. Kan setiap orang seleranya beda-beda. Kenapa tahun 2025 masih ada yang kayak gini ya? Lebih ke kasihan sih. Ya udah itu aja berarti. Nggak ada lagi yang masuk. Terima kasih banyak. Untuk yang lain silakan 3 pertanyaan per episode. Terkait Comika akan gue jawab-jawabin di akhir.id weekly vlog. Makasih banyak. Sekali lagi, jaga kesehatan guys. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti
dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.